Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2191-2193. Di Gunung Suang, banyak wanita berada di alun-alun. Di bawah tekanan kekuatan spiritual, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Banyak wanita memiliki ketakutan di mata mereka. Hanya Xiaoruhua yang memiliki ekspresi penuh tekad. Sekarang dia sudah ada di sini, dia tidak berniat untuk kembali hidup-hidup. Saya datang ke sini untuk menghindari mendatangkan masalah pada sekte dan keluarga. Pada titik ini, dia akan mati. Dan para murid Gunung Suang menatap mereka. Ada keserakahan di mata mereka terhadap wanita cantik. Bagaimana dengan menikahkan mereka dengan seseorang? Ini tidak mungkin. Jika kamu datang ke sini, kamu hanya akan menjadi mainan mereka semua. Bahkan banyak mata murid yang tertuju pada Xiaoruhua. Wanita ini sungguh cantik. Ledakan. Xiaoruhua juga merasakan tatapan itu, dan tatapan dingin muncul di matanya. Kekuatan dalam tubuh siap meledak kapan saja, bukan untuk membunuh orang lain, tetapi untuk menghancurkan diri sendiri secara fisik dan spiritual. Wanita ini hebat. Seorang kultivator berdiri dan menatap Xiaoruhua. Akan tetapi, saat dia hendak menyerang Xiaoruhua, sebuah suara datang ke sini. Aku, Kaisar Agung Ras Manusia, Sen Yisan, datang untuk Xiaoruhua. Suara ini bergema ke segala arah, dan seluruh Gunung Suang dapat mendengarnya dengan jelas. Sen Yisan, tubuh Xiaoruhua bergetar. Mengapa kamu datang? Mengapa? Ada ekspresi perjuangan di antara alisnya. Tempat ini adalah sarang naga dan harimau. Jadi bagaimana jika dia datang ke sini? Hanya mencari kematian. Mencari kematian. Di Gunung Suang, para murid mencibir, dan banyak dari mereka bergerak dan langsung turun gunung. Di kaki Gunung Suang, Sen Yisan sendirian, dan angin kencang membuat pakaiannya berkibar. Pada saat ini, matanya tidak lagi tenang. 8 generasi dan setengah kaisar, kurang dari 40 tahun dalam hidup ini. Dia telah menunjukkan kehebatannya dalam 8 era. Jika dia tidak menjadi kaisar, dia bisa saja menjalani kehidupan lain. Namun, begitu dia menjadi kaisar, tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Ini adalah kehidupan terakhirnya. Namun dia tidak mau menyerah dan langsung melangkah ke anak tangga gunung ilusi itu. Dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Dalam kehidupan ini, dia, Lin Yan, dan Lei Su semuanya menarik perhatian. Pasti ada kultivator di Gunung Suang yang mengenalnya. Ledakan. Pada saat ini, sebuah sosok menyerang, dan para praktisi itu berteriak, jika kamu maju selangkah lagi, kamu akan mati. Mulut Sen Yisan melengkung membentuk busur, dan dia mencibir. Lalu langkah kaki itu terus bergerak maju. Wah! Kakiku mendarat di tangga dengan suara tumpul. Bunuh! Kemudian terdengar para pengikut Gunung Suang datang untuk membunuh, dan bahkan lebih banyak pengikut Gunung Suang menyerang. Para kultivator ini bukan manusia, tetapi aura mereka ganas dan sombong. Tetapi orang yang mereka hadapi adalah Sen Yisan. Dia melangkah maju, dan kekuatan dalam tubuhnya langsung meledak. Ini bukan kekuatan kutukan, tetapi kekuatan kaisar. Energi dahsyat semacam ini melesat keluar dan menghancurkan semua praktisi yang ada di depannya. Wah mantap! Sen Yisan terbang ke atas lagi, dan satu demi satu rune melesat keluar. Rune jenis ini mengandung prinsip agung langit dan bumi, yang berubah menjadi niat membunuh dan datang langsung untuk membunuh. Hancurkan! Teriak Sen Yi, dan rune itu hancur dalam sekejap sebelum jatuh di depannya. Wow, para praktisi Gunung Suang yang baru tiba juga mengerutkan kening ketika mereka melihat ini, dan bahkan sedikit takut di dalam hati mereka. Mereka memandang Sen Yisan dan berkata, Sen Yisan, apakah kamu akan membobol gerbang Gunung Suang sendirian? Ini adalah sekte kaisar kuno, dan Gunung Suangku, berhubungan dengan Ming. Ming, adalah. Praktisi itu takut Sen Yisan tidak tahu seberapa kuat Ming, jadi dia berteriak dengan tegas. Tetapi Sen Yisan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memang takut, tetapi itu karena dia memiliki Lin Yan, Wan Juetian dan yang lainnya di sisinya. Sekarang dia datang sendiri, apa yang perlu ditakutkan? Baik di surga maupun di neraka, kalau mereka mau membunuh, mereka hanya akan bunuh diri. Ledakan. Sen Yisan terus bergerak maju, dan pedang ramping muncul di tangannya. Pedang ini tidak megah,
tetapi tipis dan panjang. Rune di atasnya juga sangat kuno. Dia memegang pedang di tangannya dan langsung menyerang. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan mati. Dentang dentang dentang. Energi pedang bersiul, dan akhirnya, Shen Yisan mencapai puncak gunung palsu. Di sini, para murid dan cucu Gunung Suang berkumpul. Mereka tampak muram dan menatap Shen Yisan dengan heran, kamu benar-benar menyatakan diri sebagai kaisar. Tapi bagaimana jika kamu seorang kaisar? Sekarang bahkan orang suci surgawi dari pantai lain tidak berani melakukan apapun pada gunung pantai lain milikku. Lepaskan Xia Ruhua, Shen Yisan berkata langsung kepada para praktisi ini. Shen Yisan, pergilah. Xia Ruhua menatap Shen Yisan dan langsung berkata, aku datang ke sini untukmu. Bagaimana mungkin aku pergi tanpa membawamu? Shen Yisan menatap Xia Ruhua dan berkata, dasar bodoh, kalau kau datang ke sini, kau tidak akan bisa menyelamatkanku dan kau akan kehilangan nyawamu. Pergilah dari sini dan berlatihlah. Suatu hari nanti kau akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dan bisa membalaskan dendamku. Kata Xia Ruhua. Pembalasan dendam. Itu, Ming, kamu, bodoh. Shen Yisan menatap Xia Ruhua dan tersenyum pahit. Mari kita mati. Sungguh indah mati bersama. Ada begitu banyak orang yang sedang jatuh cinta di dunia yang hidup di dua dunia yang berbeda, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jika kita bisa mati bersama-sama, bukankah itu akan membuat kita iri? Dentang. Oleh karena itu, energi pedang Shen Yisan meraung, dia melihat ke depan, mengambil satu langkah dan bergerak, dan segera pergi ke arah Xia Ruhua. Di daerah itu, Xia Bao menggertakkan giginya dan menjaga Lin Yan dan dua orang lainnya. Si Tua Shen adalah orang paling bodoh di dunia. Lei Su melanjutkan bicaranya, suaranya menjadi serak. Dan air mata sudah menggenang di mata Wan Juetian. Berdengung. Namun pada saat itu, terdengar suara mendengung. Lin Yan, tubuhmu. Melihat Lin Yan, Lei Su dan Wan Juetian membelalakan mata mereka. Lin Yan pulih. Aku kebal terhadap semua racun. Kalau saja rune milik si Tua Shen tidak terlalu aneh, aku tidak akan terperangkap begitu lama, kata Lin Yan. Hahaha, Lin Yan, cepatlah dan detoksifikasi kami berdua. Aku tahu kau bisa melakukannya. Lei Su tertawa. Mereka semua tahu kekuatan Lin Yan. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Lin Yan berdiri, memusatkan pandangannya dan menatap ke arah Gunung Suang. Sosoknya melayang ke atas, dan kekosongan di depannya terbelah inci demi inci, dan dia hendak memasuki kekosongan itu. Hanya dengan melihat ke arah itu, Lei Su dan Wan Juetian tahu kemana Lin Yan pergi. Lin Yan, kau bisa menyelesaikannya. Kau pembohong. Kau bisa menyelesaikannya. Aku tahu kau bisa. Kenapa? Kenapa kau menahan kami di sini? Aku, pohon tua, tidak pernah berutang pada siapapun seumur hidupku. Kau adalah saudara-saudaraku. Tapi, kau menahan kami di sini. Apa kau ingin aku, pohon tua, berutang padamu seumur hidupku? Lei Su berteriak keras. Namun, Lin Yan tidak menoleh atau menoleh ke belakang. Dia langsung bergerak menuju Gunung Suang. Kali ini, biarkan aku bertarung dengan Ming. Selama bertahun-tahun, kau telah berjuang terlalu banyak untukku. Jika sesuatu yang buruk terjadi kali ini, biarkan aku, Lin Yan, melakukannya. Bagaimana mungkin ada pertempuran tanpa aku, Lin Yan? Kata Lin Yan saat pergi, dan ada tekad dalam suaranya. Kalian berdua tidak memperlakukan kami sebagai saudara. Lin Yan pergi, tetapi area itu masih dipenuhi dengan raungan dan ketidakpuasan Lei Su. Terdengar suara pertempuran di Gunung Suang. Sudah ada tumpukan mayat di kaki Shen Yisan. Pada saat ini, aura yang agung dan luas akhirnya muncul sepenuhnya. Kaisar delusi kuno akan datang. Dia berdiri di paviliun tinggi Gunung Suang, menatap Shen Yisan di bawah, dan berkata dengan dingin, Shen Yisan, kamu datang ke Gunung Suangku untuk membunuh orang, kejahatanmu tidak dapat dimaafkan. Hari ini kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluarga dan sekte di belakangmu juga akan hancur. Aku tidak punya keluarga, apalagi sekte, kata Shen Yisan. Hal ini membuat Kaisar kuno Suang mengerutkan kening. Lalu aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian dan menggantung kepalamu di Gunung Suang selama 100 tahun untuk menunjukkannya kepada dunia. Kata Kaisar kuno Suang. Ledakan.
Begitu suara itu jatuh, Kaisar kuno Suwu langsung bertindak tanpa ragu-ragu. Dia meledakkan kekuatannya dalam sekejap, mengubahnya menjadi tripod emas dan jatuh langsung ke bawah. Shen Yishan memusatkan pikirannya dan membiarkan tripod emas itu jatuh, sementara kekuatan spiritualnya meledak di belakangnya. Tripod emas jatuh di depan Shen Yishan dan kemudian menghilang menjadi asap. Namun di belakang Shen Yishan, suara yang jelas terdengar. Sebuah tripod emas muncul sepenuhnya. Hah! Menatap Shen Yishan, Kaisar kuno Suang terkejut. Shen Yishan mampu melihat menembus ilusi dan menemukan sumber kekuatannya yang sebenarnya. Kaisar kuno palsu, ketika dia menjadi kaisar, kekuatan spiritualnya nyata atau palsu, dan tidak ada yang tahu. Sekarang setelah dia mencapai level kaisar kuno, kekuatan ini bahkan lebih dari itu. Ada realitas di dalam kekosongan, dan ada kekosongan di dalam realitas. Sekalipun Anda mengendalikan kekuatannya secara ekstrim, mata Anda tetap tidak dapat melihat ilusi. Inilah kekuatan kemenangan kaisar kuno kebohongan. Namun hari ini, Shen Yishan benar-benar menyadarinya. Meskipun dia terkejut, bagaimanapun juga dia adalah seorang kaisar kuno, dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh Shen Yishan. Ledakan. Tripod emas itu mengeluarkan suara, mengirimkan gelombang suara yang langsung mengenai tubuh Shen Yishan. Fiuh. Tidak peduli seberapa keras Shen Yishan melawan, dia tetap muntah darah. Namun, Shen Yishan sama sekali tidak terkejut. Dia menggunakan kekuatan gelombang suara untuk mundur tiba-tiba, lalu menerobos segalanya dan datang di depan Xia Ruhua. Ayo pergi. Shen Yishan menarik Xia Ruhua dan berkata. Ledakan. Namun tiba-tiba sebuah rune muncul dan langsung menghalangi Shen Yishan. Aku adalah kaisar kuno. Jika aku membiarkanmu menyelamatkan orang di hadapanku, bukankah aku akan diejek oleh kaisar kuno lainnya selama 10.000 tahun? Kata kaisar kuno palsu. Rune itu juga melepaskan kekuatan yang mengerikan. Namun pupil mata Shen Yishan mengecil dan dia melantunkan mantra. Boom! Tiba-tiba, suatu kekuatan dilepaskan dari kehampaan, menimbulkan riak-riak kuat dan langsung bertabrakan dengan rune itu. Wah! Saat suara itu terdengar, rune itu langsung hancur. Kaisar kuno Suwu terkejut, kemudian dia dengan hati-hati mengamatinya dan tiba-tiba merasakannya. Ini adalah riak-riak yang tercipta saat kaisar kuno bertempur di kehampaan. Namun, riak-riak ini selalu menyatu dengan kehampaan, jadi mengapa tiba-tiba jatuh di sini? Saya tidak mungkin seberuntung itu, kan? Rune tersebut mengembun, tetapi menemui riak energi dari pertempuran kaisar kuno. Terlebih lagi, ini bukan kaisar kuno biasa. Itu adalah kekuatan puncak kaisar kuno. Tidak, saat berikutnya, kaisar kuno Suang tiba-tiba fokus dan menatap Shen Yishan. Mantra yang kau ucapkan adalah kekuatan kutukan. Ledakan. Tiba-tiba, ada sedikit perubahan di dunia. Aura dilepaskan dari tubuh Shen Yishan. Bahkan kaisar kuno Suang membelalakan matanya dan melihat tanda bersinar di dahinya. Ini, kaisar kuno Suwu ketakutan, lalu dia melihat dengan jelas dan berteriak, mengapa kamu memiliki tanda pantai seberang di tubuhmu, darahmu? Apakah kamu keturunan orang kuat dari pantai seberang? Siapa kamu? Dia sangat terkejut. Shen Yishan, bukankah dia manusia biasa? Mengapa kekuatan darah tiba-tiba meledak? Di dunia ini, sangat sedikit praktisi yang memiliki kekuatan darah dari sisi lain. Gurui adalah salah satunya. Adapun yang lainnya, Kaisar kuno Suwu belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dan Shen Yishan adalah salah satunya. Apakah ini putra atau cucu pihak lainnya? Atau mereka hanya keturunan biasa dari pihak lain? Bahkan Kaisar kuno kebohongan tidak dapat membedakannya pada saat ini. Kekuatan pihak lain begitu misterius dan tak terbatas sehingga bahkan Kaisar kuno pun tidak dapat sepenuhnya memahaminya hanya dengan sekali pandang. Ledakan. Pada saat ini, di bawah kekuatan darah, Shen Yi mengambil 3 napas dalam-dalam. Tubuhnya tampaknya tidak mampu menahan kekuatan seperti itu dan hampir hancur, tetapi dia akhirnya memusatkan pikirannya dan melepaskan kekuatan yang dahsyat. Apa ini? Kaisar kuno Suwu terkejut. Dia melihat ruang di atas kepalanya berfluktuasi, tetapi dia tidak merasakan gaya apapun. Shen Yishan, apa yang kamu lakukan? Ledakan. Tiba-tiba, niat membunuh yang dahsyat merasukinya. Napas dari tanah terlarang kehidupan dan kematian. Merasakan napas ini, Kaisar kuno yang sombong itu benar-benar berubah warna.
Ini adalah napas yang tertinggal ketika tanah terlarang kehidupan dan kematian berperang melawan manusia yang kuat. Bagaimana kau bisa mengendalikannya? Kekuatan seni kutukan surga, dengan pengetahuanmu sebagai kaisar kuno, kau tidak akan pernah bisa membayangkannya. Kata Shen Yisan. Fluktuasi di angkasa merupakan kutukan. Sekarang kekuatan rune telah dilepaskan, ia juga mengaktifkan kekuatan zaman kuno. Kutukan bisa panjang atau pendek. Di dunia ini, ada keluarga dan sekte yang terkena kutukan, dan akan sulit bagi mereka untuk pulih dari kutukan tersebut. Kekuatan kutukan itu mengalir melalui garis keturunan dan berlangsung sangat lama. Namun ia juga dapat memadatkan rune dan meledak seketika, seperti kekuatan yang dimiliki Shen Yisan saat ini. Dia mengutuk kaisar kuno kebohongan agar mati dengan kematian yang menyedihkan. Kalau begitu, dia pasti mati. Ding ding ding. Menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat, kaisar ilusi kuno itu terus melawan, tetapi kekuatan spiritualnya runtuh sedikit demi sedikit dan dia memuntahkan darah. Jika Shen Yisan hanyalah seorang kaisar agung biasa, dia tidak akan takut sama sekali. Namun dia kebetulan memiliki kekuatan darah dari sisi lain, dan saat diaktifkan, kekuatannya sungguh dahsyat. Ada yang salah dengan garis keturunanmu. Namun, Kaisar kuno Su masih berbicara. Shen Yisan mencibir. Kaisar ilusi kuno ini, yang telah memadatkan mata ilusi, memang bisa melihat banyak hal. Memang ada yang salah dengan garis keturunannya. Tanpa menjadi kaisar, itu tidak dapat dibuka. Karena kekuatan garis keturunan, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh biasa. Setelah 9 kehidupan, ini adalah pertama kalinya Shen Yisan membukanya. Sangat disayangkan bahwa Kaisar kuno Su hanya bisa melihat hal ini. Jika Lin Yan ada di sini, dia pasti bisa melihat lebih jelas, kan? Shen Yisan tersenyum lembut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan sekarang, dia masih bisa mengingat saudaranya. Wah, lalu dia berkonsentrasi dan berhenti berpikir. Ini adalah pertarungan untuk hidup. Kekuatan garis keturunannya tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, tubuhnya saat ini terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan garis keturunan ini. Batuk. Bahkan Shen Yisan terus batuk darah. Tetapi kekuatan itu begitu kuat hingga akan menghancurkan kaisar kuno kebohongan jika jatuh secara langsung. Aku telah menyerah pada Ming, dan tidak akan pernah mati seperti ini. Kaisar kuno Su merasakan kekuatan itu dan langsung berteriak. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, aura gelap terpancar dari tubuhnya. Kemudian matanya menjadi sangat gelap, dan seluruh temperamennya berubah drastis. Shen Yisan, kau membuatku marah. Aku tidak menyangka kau akan memaksaku sampai sejauh ini, tapi selanjutnya, kau harus mati. Kaisar kuno Suang berbicara, dan suaranya benar-benar bergema, menyebar terus-menerus di Gunung Suang ini. Patah. Bahkan ketika Kaisar kuno kepalsuan berteriak, suara yang menghancurkan pun terdengar. Shen Yi terkejut, itu adalah kutukan. Di bawah kekuasaan Kaisar palsu kuno, rune itu hancur. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Kaisar zaman dahulu pun tak dapat mematahkan rune tersebut. Tidak, aura ini. Shen Yisan mengerutkan kening sejenak. Ini bukan lagi kekuatan Kaisar kuno yang ilusif. Dibungkus dalam aura gelap, itu sangat kuat. Bahkan ruang di sekitarnya bergetar, dan kekosongan terus-menerus pecah. Apakah ini kekuatan Underworld? Tanya Shen Yisan. Kau memiliki sedikit pengetahuan. Inilah kekuatan Underworld yang sebenarnya. Sayang sekali tubuhku hanya mampu menahan sedikit saja. Namun, sedikit saja ini sudah cukup untuk menghadapimu. Suara Kaisar kuno Su seperti lonceng besar. Saat berbunyi, tubuh semua orang bergetar. Di puncak Gunung Suang, para murid dan pengikutnya sangat ketakutan. Kekuatan guru sekuat langit, Ming benar-benar mengerikan. Mereka semua terkesima, dan mereka memiliki rasa kagum yang mendalam terhadap Ming di dalam hati mereka. Kaisar kuno Su hendak dibunuh, tetapi berkat sedikit kekuatan ini, ia membalikkan keadaan. Mati saja, ejek Kaisar kuno kebohongan. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dua kekuatan gelap dilepaskan dari mata Kaisar kuno kebohongan, dan mereka menyerbu keluar secara langsung, seperti dua garis hitam yang bersinar ke bawah. Shen Yisan menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai. Ding ding. Dua garis hitam jatuh, menimbulkan suara yang keras. Kemudian dia menerobos perisai itu. Shen Yisan berbalik dan menghindarinya, tetapi ini baru permulaan.
Shen Yisan menghirup udara dingin. Selamanya, bahkan banyak kaisar di dunia hampir tidak dapat mengetahui keberadaan Ming. Di era besar zaman kuno dan modern, Ming ini baru saja muncul. Benar-benar seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno, kekuatan dunia bawah terlalu kuat. Hanya sedikit saja, tetapi aku tidak dapat menahannya. Ruhua, ayo pergi. Ada sedikit kegilaan di mata Shen Yisan, dia menatap Xia Ruhua di sampingnya dan berkata, "Pergi, haha, tidak ada dari kalian yang bisa pergi." Kaisar kuno Suwu membuka mulutnya, lalu tiba-tiba mengarahkan jarinya, melepaskan kekuatan dunia bawah. Mereka langsung berubah menjadi kelelawar darah dan terbang keluar, mencoba mencabik-cabik Shen Yisan dan Xia Ruhua. "Bunuh!" teriak Shen Yi. Sayang sekali kekuatan ini akhirnya tak tertandingi. Dia tidak berdaya meskipun dia telah mengerahkan kekuatan kutukan secara ekstrim. Kekuatan semacam ini berada di luar jangkauan kutukannya. Shen Yisan, aku tidak menyesal bertemu denganmu dalam kehidupan ini. Xia Ruhua menatap Shen Yisan dan berkata. Shen Yisan menarik napas dalam-dalam dan berkata, perjuangan di dunia ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Biarkan kita berdua menghilang dari era ini. Setelah itu, Shen Yisan memeluk Xia Ruhua dalam pelukannya. Mereka biarkan saja kekuatan itu datang dan mereka tidak lagi melawan. Kaisar kuno Suang mencibir dan bergumam, ini adalah akhir dari melawan Gunung Suang dan dunia bawah. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Siapa yang berani menyentuh saudaraku?